Yang terhormat Bu Nur Hayati, perkenalkan, saya Michael dan rekan saya Rahadian Arista Nugraha. Kami akan presentasi terkait tugas metode penelitian akuntansi dengan judul proposal kami yaitu analisis pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja saham perusahaan teknologi yang terdaftar pada indeks IDX Tekno tahun 2020 hingga 2024. Latar belakangnya, adanya percepatan teknologi global. Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan digital di banyak bidang. Inovasi seperti AI, komputasi awan, IoT, dan analisis big data mengubah cara bisnis beroperasi dan membuatnya lebih efisien. Selanjutnya, sektor teknologi Indonesia tumbuh yang pesat. Pemerintah mendukung ekonomi digital dengan banyak kebijakan. Investasi langsung (FDI) di tahun 2024 mencapai 900,2 triliun dengan teknologi sebagai penyumbang terbesarnya. Sektor TIK juga meningkatkan kontribusinya pada PDB hingga 5,5% di tahun 2022. Eh, Tentang indeks IDX Tekno, Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks IDX Tekno karena banyaknya perusahaan teknologi yang berkembang. Hingga akhir 2024, ada 46 perusahaan teknologi yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam indeks ini. Pentingnya analisis rasio keuangan. Dengan pertumbuhan pesat dan persaingan ketat, investor membutuhkan analisis rasio keuangan untuk menilai efisiensi dan kompetitif perusahaan teknologi. Jenis-jenis rasio keuangannya, rasio keuangan dibagi menjadi likuiditas, misalnya current ratio, profitabilitas, misal seperti ROA, dan solvabilitas, misal seperti DER, yang masing-masing mengukur aspek berbeda dari kondisi keuangan perusahaan. Latar belakang yang terakhir adalah kesenjangan penelitian dan fokus studi. Penelitian tentang hubungan rasio keuangan dan kinerja saham perusahaan teknologi di indeks IDX Tekno masih sangat terbatas. Studi ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis data pada tahun 2020 hingga 2024. Rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh rasio likuiditas. Sejauh mana current ratio dan quick ratio perusahaan mempengaruhi saham perusahaan teknologi yang terdaftar pada indeks IDX Tekno tahun 2020 hingga 2024. Yang kedua, pengaruh rasio profitabilitas. Bagaimana pengaruh return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) terhadap harga saham perusahaan teknologi yang terdaftar pada indeks IDX Tekno tahun 2020 hingga 2020 hingga 2024. Yang ketiga, pengaruh rasio solvabilitas. Bagaimana pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap harga saham perusahaan teknologi yang terdaftar pada indeks IDX Tekno tahun 2020 hingga 2024. Yang keempat, peran sektor teknologi. Mengingat penting sektor teknologi dalam perekonomian global dan nasional, bagaimana analisis terhadap rasio-rasio keuangan tersebut membantu memahami kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima, pengaruh simultan. Bagaimana pengaruh simultan dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas terhadap harga saham perusahaan teknologi. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah analisis rasio likuiditas. Ini sama seperti dengan rumusan masalah tadi. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh current ratio dan quick ratio terhadap harga saham perusahaan teknologi yang terdaftar pada indeks IDX Tekno tahun 2020 hingga 2024. Yang kedua adalah analisis rasio profitabilitas, yaitu mengevaluasi pengaruh ROA dan ROE terhadap harga saham perusahaan teknologi yang terdaftar pada indeks IDX Tekno tahun 2020 hingga 2024. Yang ketiga adalah analisis rasio solvabilitas, yaitu menganalisis pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap harga saham perusahaan teknologi yang terdaftar pada indeks IDX Tekno tahun 2020 hingga 2024. Yang keempat adalah penilaian pengaruh simultan, yaitu menilai pengaruh secara simultan dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas terhadap harga saham perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Manfaat penelitian. Yang pertama adalah kontribusi akademis, yaitu memberikan kontribusi signifikan dalam literatur akuntansi dan keuangan, khususnya dalam memahami hubungan antara rasio keuangan dan kinerja saham perusahaan sektor teknologi. Yang kedua adalah referensi penelitian, yaitu menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai topik yang serupa, baik di sektor teknologi maupun di sektor lainnya. Yang ketiga adalah panduan praktisi, yaitu menjadi panduan bagi praktisi pasar modal dalam menganalisis saham perusahaan teknologi di Indonesia untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam penilaian perusahaan. Yang keempat adalah pemahaman pasar, yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pasar saham perusahaan teknologi yang semakin berkembang di Indonesia. Kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian yang terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi. Di bawah ini adalah daftar beberapa penelitian yang sebelumnya. Yang pertama adalah eh, pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja saham perusahaan di Indonesia yang diteliti oleh Suryanto dan Santoso. Pengukurannya adalah variabel X-nya adalah yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Variabel Y-nya dependennya adalah harga saham. Hasil dari penelitian itu adalah rasio likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di BEI. Rasio solvabilitas memiliki pengaruh yang lebih kecil. Yang kedua adalah judul penelitiannya pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja saham di perusahaan teknologi oleh Widodo. Variabel X-nya, independennya, yang pertama adalah rasio profitabilitas menggunakan ROA dan ROE. Yang kedua adalah rasio likuiditas dengan variabel dependennya, variabel Y-nya adalah kinerja saham perusahaan teknologi. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja saham perusahaan teknologi di BEI. Rasio likuiditas juga berpengaruh positif, tapi tidak sekuat profitabilitas. Kesimpulannya, perusahaan teknologi dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki kinerja saham yang lebih baik. Yang ketiga, judul penelitiannya adalah pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham perusahaan oleh Santosa dan Wibowo. Variabel X-nya, yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah quick ratio, yang ketiga adalah current ratio, yang keempat ada rasio profitabilitas, yang kelima adalah return on asset atau ROA. Variabel Y-nya adalah harga saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan di BEI. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, sementara profitabilitas menggambarkan tingkat keuntungan. Investor lebih memperhatikan kedua rasio ini dalam menilai kinerja saham. Judul penelitian berikutnya adalah analisis pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham perusahaan manufaktur dan teknologi oleh Fikri dan Suryani. Variabel X-nya, yang pertama adalah rasio likuiditas menggunakan current ratio, yang kedua adalah rasio profitabilitas menggunakan ROE, yang ketiga adalah rasio solvabilitas menggunakan DER. Variabel Y-nya adalah harga saham. Ha- Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER, likuiditas, dan profitabilitas mempengaruhi harga saham perusahaan teknologi. DER yang rendah terkait dengan harga saham yang lebih stabil. Likuiditas dan profitabilitas juga penting, meski pengaruhnya lebih kecil. Stabilitas keuangan dan efisiensi operasional perusahaan teknologi menentukan daya tarik sahamnya di pasar. Yang kelima, judul penelitiannya adalah pengaruh rasio keuangan terhadap return saham perusahaan teknologi di Indonesia oleh Rizky dan Puspitasari. Variabel X-nya adalah rasio profitabilitas ROA dan rasio likuiditas debt equity ratio. Variabel Y-nya adalah return saham. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap return saham perusahaan teknologi. Solvabilitas juga berkontribusi meski dampaknya lebih kecil. Investor cenderung memilih perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi karena potensi return yang lebih besar. Penelitian keenam adalah analisis pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia oleh H. Prasetya dan A. Rahmawati. Variabel X-nya adalah yang pertama current ratio, yang kedua adalah return on equity, yang ketiga adalah debt to equity ratio. Variabel Y-nya adalah harga saham. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ROE, return on equity, berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Investor lebih mempertimbangkan profitabilitas daripada likuiditas atau struktur utang dalam sektor teknologi yang dinamis. Selanjutnya, kerangka konseptual akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahadian. Baik, terima kasih Mas Michael. Izin Bu untuk selanjutnya kerangka konseptual. Di sini kami mengambil kerangka konseptual yaitu adalah variabel independen, yaitu yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio, yang ketiga ada return on asset, yang keempat ada return on equity, yang kelima ada debt to equity. Itu akan kita teliti bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu harga saham. Next, Mas. Nah, dari beberapa sumber literatur yang udah tadi disampaikan oleh Mas Michael dari penelitian yang terdahulu, maka kami mengambil hipotesis sebagai berikut, Bu. Yang pertama untuk pengaruh likuiditas. Hipotesis pertama adalah current ratio itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian hipotesis yang kedua, quick ratio itu juga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang kedua untuk pengaruh rasio probabilitas. Hipotesis ketiga kami adalah return on asset itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian hipotesis keempat, return on equity itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian untuk pengaruh rasio solvabilitasnya, hipotesis kelima adalah debt to equity ratio itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian pengaruh secara simultan, hipotesis keenam kita adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Lanjut ke metodologi penelitian, jenis penelitian dan pendekatan. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan analisa data panel untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja saham perusahaan teknologi yang terdaftar di BEI. Jenis penelitiannya ini termasuk penelitian jenis kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja harga saham menggunakan data numerik. Kemudian pendekatan penelitian di sini menggunakan data panel, yaitu adalah gabungan dari data cross-section dan time series yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis variasi antara perusahaan serta variasi dalam satu tahun perusahaan sepanjang waktu. Kemudian modelnya menggunakan regresi data panel, yang digunakan adalah model fixed effect atau random effect. Jadi pemilihan model akan bergantung pada hasil uji statistik yang dilakukan, seperti contohnya adalah uji Hausman. Model regresi data panel yang digunakan dapat ditulis dalam rumus persamaan seperti yang ditampilkan, yaitu Y, I, dan T sama dengan alpha plus beta I kali IT dan sigma IT. IT ya. Nah, di mana keterangannya Y itu adalah variabel terikat atau dependennya, kemudian X itu adalah variabel bebas, I itu adalah entitas ke I, T adalah periode ke T atau time-nya, alpha adalah nilai konstanta, dan BI adalah koefisien regresi. Nah, kemudian populasi. Populasi yang digunakan di penelitian ini itu adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam indeks IDX Tekno yang terdaftar di Bursa Efek dalam periode tahun 2020 hingga 2024.
Indeks IDX Tekno itu merupakan indeks sektoral yang diluncurkan oleh BI untuk mewakili kinerja harga saham perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang teknologi, seperti contohnya perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, jasa teknologi informasi, dan solusi digital. Pemilihan populasi ini didasarkan pada relevansi IDX Tekno sebagai representasi resmi sektor teknologi di pasar modal. Perusahaan dalam indeks ini umumnya merupakan emiten dengan karakteristik digital natif dan beberapa inovasi teknologi tinggi. Terdapat 46 perusahaan teknologi, jadi jumlah yang perusahaan yang terdaftar di BI termasuk dalam IDX Tekno yang ada sampai akhir 2024 itu ada 46 perusahaan teknologi dan rentang waktu yang digunakan adalah periode 5 tahun, yaitu tahun 2020 hingga 2024. Kemudian sampel dan teknik sampling. Sampel penelitian diambil dari sebelumnya. Sampel penelitian itu diambil dari populasi perusahaan sektor teknologi dengan kriteria tertentu yang ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan ketersediaan data. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purpose sampling, yaitu penentuan sampelnya berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitinya. Kemudian kriteria yang kami pilih adalah yang pertama itu terdaftar sebagai konstituen IDX Tekno secara konsisten selama periode 5 tahun terakhir, yaitu 2020 hingga 2024. Kemudian perusahaan tersebut mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan berturut-turut selama 5 tahun tersebut. Kemudian tidak mengalami delisting, suspensi panjang, ataupun perubahan sektor selama periode penelitian. Yang keempat, data terkait rasio keuangan itu ada CR, QR, ROA, ROE, dan DER, serta data harga saham tersedia lengkap selama periode tersebut. Kemudian sumber dan metode pengumpulan data. Untuk sumber datanya, kita mengambil data dari laporan keuangan tahunan, bisa kita ambil dari situs resmi BI yang mencakup laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk menghitung rasio CR, QR, ROA, ROE, dan DER. Kemudian yang kedua adalah data harga saham. Jadi harga saham terakhir tahun pada akhir tahun dari masing-masing perusahaan teknologi dikumpulkan dari situs BI juga serta password penyedia data saham lainnya seperti RTI Business atau Yahoo Finance. Kemudian yang ketiga, daftar emiten IDX Tekno itu informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks IDX Tekno. Diambil langsung dari portal resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian identifikasi dan seleksi sampel. Identifikasi seluruh perusahaan yang tergabung dalam IDX Tekno pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian dilanjutkan dengan penyaringan sesuai kriteria sampel yang sudah ditentukan. Kemudian ada pengumpulan data harga saham. Jadi harga saham penutupan atau harga akhir kita menggunakan close price. Jadi close pricing yang kita gunakan adalah harga penutupan di akhir tahun. Kemudian pengumpulan data laporan keuangan. Laporan keuangan untuk setiap emiten itu dikumpulkan dalam baik bentuk PDF terus kemudian atau bentuk Excel yang ada di situs resmi BI. Kemudian teknik pengolahan dan tabulasi data. Semua data yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Excel untuk dilakukan cleansing dan verifikasi awal. Kemudian metode analisa data. Dalam analisa data regresi linear, yang pertama kita lakukan adalah uji asumsi klasik, di mana dalam uji asumsi klasik kita perlu melakukan yang pertama uji normalitas, kedua uji multikolinearitas, ketiga ada uji autokorelasi, dan terakhir ada uji heterokedastisitas. Kemudian metode pemilihan data panel, yaitu penyusunan model data panel, dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, membandingkan pool last square atau common effect model dengan fixed effect model menggunakan uji Chow. Yang kedua, membandingkan random effect model dengan fixed effect model menggunakan uji Hausman. Dan yang ketiga, membandingkan common effect model dengan random effect model menggunakan uji Lagrange multiplier atau bisa disingkat dengan LM.
Nah, kemudian untuk hipotesis yang sudah dibuat, akan dilakukan pengujian dengan yang pertama uji parsial untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji parsial atau uji T. Kemudian untuk menguji pengaruh seluruh variabel independennya terhadap variabel dependen, itu kita menggunakan uji simultan atau biasa disebut uji F. Dan yang terakhir adalah uji koefisiensi determinasi, yaitu mengukur seberapa besar variasi variabel dependen itu dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Ya, mungkin itu pemaparan dari kami, Bu. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan dalam presentasi ini. Sekian saya akhiri. Terima kasih.